Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yuli Triani. Semester ini kita berjumpa dalam mata kuliah komunikasi terapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di 4 Teknik Elektronika Telekomunikasi di semester 5 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan dari mata kuliah komunikasi terapan. Mata kuliah komunikasi terapan ini merupakan mata kuliah yang memberikan gambaran kepada adik-adik semua mengenai teknologi-teknologi komunikasi waras apa saja yang ada di dunia saat ini untuk berbagai aplikasi, misalnya untuk smart home ya, smart building, smart city, atau untuk di industri, misalnya di industri pertanian, di medis, atau di manufaktur. Ya. Jadi nanti selesai mata kuliah ini diharapkan adik-adik mempunyai gambaran mengenai teknologi-teknologi yang diaplikasikan saat ini sehingga nanti misalnya untuk tugas akhir, proyek atau di dunia kerja, jika adik-adik membutuhkan untuk menganalisa sistem komunikasi waras apa yang tepat, adik-adik bisa melakukannya dengan baik dan efisien. Karena apa? Semua sistem komunikasi wireless ya mempunyai kelebihan dan kekurangan, mempunyai peruntukan dan spesifikasi tertentu, sehingga jika kita tidak bisa menganalisanya dengan baik, bisa jadi sistem komunikasi yang kita pilih teknologinya mungkin tidak tepat, ya sehingga tidak akan bekerja dengan baik. Misal, adik-adik membutuhkan suatu sistem komunikasi dengan jarak antara TX sama RX-nya 2 kilo, ternyata salah menentukan teknologinya, terambil mungkin yang jaraknya lebih kecil dari yang dibutuhkan sehingga tidak akan dapat bekerja dengan baik ya. Oke. Mata kuliah ini kita ada 16 kali pertemuan. Yang pertama itu pengenalan mata kuliah, kontrak kuliah, dan lain sebagainya. Jadi di awal kita berikan kesepakatan mengenai aturan main kita dalam mata kuliah ini. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan mereview sedikit mengenai dasar-dasar telekomunikasi. Mungkin ada yang lupa atau ada yang perlu di trigger lagi sehingga lebih mantap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk materi kita bagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu untuk wireless komunikasi yang skala kecil ya, small scale. Kemudian nanti kita juga akan bahas yang skalanya lebih luas atau yang large scale. Untuk yang skala kecil kita runut dari yang mungkin jaraknya lebih rendah, itu ada nanti RFID, ada komunikasi infrared, Bluetooth, VLC, wireless LAN, ini sering digunakan ya, sering adik menjadi sekarang menjadi usernya. Kemudian ada ZigBee. Kemudian setelah kita membahas tuntas mengenai small scale, ini akan kita bahas satu teknologi di setiap satu pertemuan. Kita akan mulai membahas untuk yang skalanya lebih besar. Ada nanti di sana FSO, ada radio trunking. Ini walaupun tidak digunakan untuk secara umum, sekarang masih banyak industri-industri, terutama yang kerja di lapangan masih menggunakan radio trunking. Kemudian seluler ini sekarang dengan kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa lepas nih dari komunikasi seluler ya. Kita akan bahas ini bagaimana tren dari komunikasi seluler, kenapa ada 1G sampai 4G, apa yang membedakan, kenapa ada perbedaan kecepatan antara 3G dan 4G dan lain sebagainya. Kita akan bahas secara umum karena nanti untuk komunikasi seluler akan lebih dalam dibahas di mata kuliah tertentu nanti di semester 7, yaitu mata kuliah sistem komunikasi nirkabel. Kemudian sistem berikutnya yang akan kita bahas ada namanya sistem LoRa ya, long range. Kemudian radio dan TV broadcast juga kita akan nanti pelajari, dan terakhir kita akan lihat bagaimana komunikasi satelit dan radar. Ini akan dibahas dalam 12 kali pertemuan ya. Jadi satu kali
satu teknologi akan dibahas satu pertemuan, sisanya nanti ada UTS dan kuis di sana. Ya. Jadi pas 16 kali pertemuan. Sebagai pemanasan, saya akan mengulas sedikit mengenai sistem komunikasi wireless. Untuk sistem komunikasi wireless ada 6 kategori yang diharapkan dari sebuah sistem komunikasi wireless. Ya. Yang pertama, mobilitas tinggi. Kehidupan manusia saat ini tidak bisa dilepaskan dari sifat manusia yang mempunyai mobilitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Dengan mobilitas yang tinggi tersebut kita masih tetap bisa berkomunikasi. Baik komunikasinya berupa dua arah, mungkin telepon, WA, dan lain sebagainya, atau komunikasi satu arah, mungkin sambil membaca email, sambil browsing, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, kapasitasnya besar. Ya. Kemudian maunya layanannya beragam, jadi tidak hanya voice saja, jadi bisa data, video, multimedia. Apalagi dengan kondisi kita yang sekarang pandemi saat ini, semua lini kehidupan kita sangat bergantung pada layanan data. Mulai dari sekolah sekarang harus daring, ada juga kuliahnya lebih banyak mengandalkan daring sekarang. Kemudian pekerjaan juga seperti itu, bahkan medis pun sekarang ada fasilitas untuk konsultasi daringnya dengan dokter ya. Jadi layanan yang beragam. Kemudian aman atau secure. Aman atau secure ini untuk mungkin pengguna umum tidak begitu merasa ini hal yang penting ya, karena mungkin yang disampaikan hanya data biasa. Tapi kalau untuk industri-industri seperti perbankan ya, atau mungkin medis yang data kesehatan atau militer, itu datanya merupakan data-data yang urgent, sehingga harus dipastikan data yang dikirim itu tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berkepentingan. Jadi harus aman. Yang kelima, bagaimana kinerja atau QoS dari jaringan itu baik. Jadi jangan sampai nanti waktu digunakan tiba-tiba putus, misalnya drop call, atau mungkin yang dikirim datanya A, tiba di penerima jadi A aksen, ya, ada perubahan di sana. Yang terakhir adalah fleksibel terhadap perubahan. Artinya, seperti ada diketahui bahwa teknologi telekomunikasi, teknologi yang berhubungan dengan data, perkembangannya sangat cepat sekali, sehingga kalau ada teknologi yang baru, diharapkan teknologi yang lama itu bisa beradaptasi, sehingga tidak memberikan kerugian mungkin di sisi investor atau operatornya. Bayangkan misalnya mereka baru menginvestasikan untuk layanan 3G, 10 tahun berikutnya investasinya sangat besar sekali, 10 tahun berikutnya muncul 4G. Kalau 3G tidak bisa fleksibel dengan perubahan tersebut, artinya harus benar-benar ditinggalkan karena memang tidak bisa fleksibel, maka investasi yang mereka tanamkan untuk teknologi 3G itu bisa jadi belum pulang modalnya. Jadi diharapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, sistem komunikasinya juga harus fleksibel dengan perubahan tersebut. Jadi inilah 6 hal penting yang diharapkan dari suatu sistem komunikasi wireless yang ideal. Kenapa wireless itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi favorit dari user? Yang pertama, dia murah, karena dia salah satunya menggunakan media transmisi udara. Jadi udaranya kan gratis nih, dan tidak perlu ada instalasi khusus. Beda dengan kabel atau optik yang memang harus menyediakan alat khusus, menyediakan maintenance khusus, kemudian juga untuk instalasinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi dia lebih murah. Kemudian konfigurasinya dinamis. Kalau ada perubahan misalnya arah, tinggal antenanya diatur, tidak perlu kalau dia kabel tarik dari ujung sampai ujung, tarik ulang, tidak. Kemudian fleksibel, dan yang terakhir mudah menyesuaikan dengan kebutuhan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mendapatkan sistem komunikasi yang ideal yang memenuhi 6 kriteria tadi, tentunya tidak segampang yang kita bayangkan ya. Ada tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan dalam sistem komunikasi wireless.
Yang pertama itu kanal, ya. Kanal itu ibaratnya jalur atau jalan yang dilalui oleh sinyal dari suatu pengirim ke penerima. Nah, karena kanal yang dilalui itu adalah udara, maka banyak hal yang tidak bisa kita prediksi dari udara, ya. Misalnya ada mulai dari cuaca, mulai dari jalurnya tidak bisa kita arahkan. Oh, ini sinyalnya mau dari titik A ke titik B. Jadi kalau misalnya ini ada TX, ya, pengirim, ini ada titik B penerima. Kalau dia kabel, kita bisa narik kita bisa narik dari sini ke sini. Oh, pasti sinyalnya lewat sini. Tapi kalau misalnya kita lewat udara, maka sinyalnya bisa ke sini dulu, atau mungkin tidak ke ini. Jadi jalur yang dilaluinya itu sangat banyak dan tidak bisa diprediksi secara pasti. Tantangan inilah salah satunya yang harus diselesaikan sehingga dapat mencapai sistem komunikasi wireless ideal yang kita harapkan tadi, ya. Tantangannya pertama kanal. Yang kedua, ya, yang berikutnya adalah perangkat. Karena penggunanya lebih banyak bersifat mobile atau bergerak, maka diharapkan perangkatnya juga tidak susah dibawa, kecil, ringan, murah, kalau bisa modenya juga banyak, kemudian baterainya tahan baterai, ya, karena kalau walaupun ada teknologi power bank, tapi kan kalau seandainya baterainya lebih tahan akan lebih disukai oleh user. Kemudian low power ini, kalau powernya besar, tentu ada pengaruhnya, mulai dari mungkin user yang tidak nyaman, atau bisa juga untuk kesehatan, panas mungkin di telinga, dan lain sebagainya. Tantangan yang ketiga adalah spektrum. Spektrum itu merupakan sumber daya yang sangat mahal di dunia teknik telekomunikasi. Kenapa mahal? Karena memang dia terbatas. Jadi misalnya untuk teknologi 2G GSM, hanya ada di range mungkin sekitar 900 mega. Tidak bisa digunakan di range frekuensi yang lain. Kenapa? Karena itu sudah sepakatan. Sehingga untuk spektrum, ya, tadi ya seperti dikatakan, semua merupakan sumber daya yang sangat terbatas, mahal, termasuk perizinannya juga mahal, dan perlu banyak urusan birokrasi di sana. Bagaimana dengan spektrum yang terbatas ini bisa memenuhi kebutuhan user yang semakin setiap tahun makin bertambah dengan jumlah yang sangat signifikan, ya. Jadi bagaimana caranya, itulah tantangannya. Yang keempat, tantangannya adalah infrastruktur jaringan. Jaringan ini dibuat seefisien mungkin, adaptif terhadap perubahan, dan efektif pastinya. Yang terakhir adalah standar. Sistem komunikasi wireless menggunakan sumber daya atau spektrum seperti dikatakan tadi, dan dengan sifat user yang mobilitas, artinya bagaimana supaya teknologi ini bisa sama di seluruh dunia. Maka diperlukan standar-standar mulai dari penentuan frekuensi, spek dari setiap teknologi. Inilah merupakan tantangan terakhir dari sistem komunikasi wireless. Oke, karena ini pengenalan awal dari mata kuliah, saya tidak akan membahas masing-masing teknologi itu seperti apa, mulai dari cara kerja dan speknya, tapi ini saya memberikan gambaran saja sehingga adik-adik akan terlihat nanti RFID itu yang mana sih yang digunakan di dunia saat ini. Ini contohnya pelaksanaan RFID, mungkin pernah lihat ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan infrared seperti ini. Kemudian Bluetooth, ini mungkin sudah sangat familiar bagi adik-adik ya. Ada Bluetooth untuk koneksi ke dari handphone, ke headset, atau bisa mungkin ke printer dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan Visible Light Communication atau VLC. Ini menggunakan komunikasi dari cahaya tampak. Ya, cahaya tampak ini dilihat ada LED, lampu LED, ini menggunakan VLC. Ini merupakan teknologi yang
baru dan sangat diminati oleh banyak peneliti saat ini ya. Jadi boleh nanti bagi yang berminat ini untuk tugas akhirnya boleh mengotak-atik atau memanfaatkan jenis komunikasi VLC ini. Kemudian wireless LAN ya, ada akses point, kita penggunanya di sini seperti di kampus kita hampir sebagian besar daerah sudah dicakupi oleh WiFi ya. Nanti bagaimana cara kerjanya, bagaimana jenis-jenis mungkin topologi dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di pertemuan tentang wireless. Kemudian yang terakhir untuk yang small scale ada ZigBee. Apa itu ZigBee? Oke, bagi yang penasaran boleh baca-baca dulu sekarang, nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan terakhir mengenai small scale communication. Untuk yang large scale akan kita mulai dengan yang disebut dengan free space optical atau FSO. Kemudian ada radio trunking ya, ini yang dengan menggunakan mobil. Kemudian ada BTS. Ini bagaimana nanti cara kerjanya, bagaimana pengaturan frekuensinya dan lain sebagainya. Ada di pembahasan mengenai radio trunking. Komunikasi seluler ya, ini yang sudah tidak asing lagi, tapi mungkin selama ini kita hanya sebagai pengguna. Bagaimana di dalamnya, sistem di dalamnya, bagaimana saat kita berpindah dari satu kota ke kota lain ya, atau mungkin di Pekanbaru saja waktu ada muter-muter, kenapa waktu kita menggunakan telepon tidak terputus padahal kita bergerak sangat jauh dari BTS asal kita misalnya. Ada apa dalam komunikasi seluler akan kita bahas di pertemuan tentang komunikasi seluler ya. Jadi kita tidak hanya menjadi pengguna semata, kita ada di bidang telekomunikasi, kita harus tahu skema-skemanya, teknologi-teknologi yang bekerja behind the scene-nya. Kita sebagai pengguna yang dengan mudah menikmati kecanggihan teknologi telekomunikasi, tapi waktu kita menggunakan itu kita sudah terbayang ini ada skema apa sih di belakangnya ya. Ada banyak orang yang bekerja di belakangnya sehingga menyukseskan komunikasi kita. Kemudian ada disebut dengan LoRa, bisa digunakan untuk sensor, kemudian dikirim ke tujuannya. Kemudian untuk radio dan TV broadcast akan juga kita bahas, mungkin dari yang analog sampai nanti yang sudah mengarah ke digital. Untuk terakhir kita akan bahas tentang satelit dan radar ya. Bagaimana komunikasi dengan satelit, komunikasi dengan stasiun bumi dan lain sebagainya. Oke. Saya rasa itu saja untuk pengenalan kita mengenai mata kuliah komunikasi terapan. Diharapkan nanti adik-adik juga bersemangat untuk mengikutinya karena ini memberikan gambaran yang luas bagi adik-adik. Paling tidak ada 12 sistem komunikasi wireless yang akan kita bahas sehingga memberikan wawasan yang luas, memberikan banyak pengetahuan kepada adik-adik termasuk aplikasinya. Kalau ada pertanyaan, silakan kita bahas bersama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.